Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Kami mohon teruslah mendukung dan mendoakan channel ini supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa menekan tombol like, mengisi kolom komen, dan menekan tanda lonceng atau klik subscribe supaya saudara-saudara dapatkan notifikasi atau tanda pemberitahuan video-video terbaru yang kami upload dari channel ini. Kami mengucapkan selamat mengikuti ibadah doa pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, kami rindu memberikan pujian, kami rindu memberikan penyembahan kami yang terbaik hanya kepadamu Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami siap memuji Engkau. Dengan darah anak domba Allah yang kudus, kami masuk ke pelataran-Mu dengan kekudusan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bawa segenap pujian kami Tuhan. Segenap hati dengan segenap jiwa dengan kekuatan ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih. Dalam sanggup ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Terima kasih Bapa, sebab Engkau Tuhan yang kudus. Layaklah Kau anak domba, darah-Mu tercurah di atas
dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu. Kami terima kuasa-Mu, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang
tetap Allah dalam hidup kami Tuhan. Selamanya Engkau tetap Tuhan, selamanya Engkau tetap Raja dalam kehidupan kami. Hormat, pujian, pengagungan, kuasa, kejayaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, bersyukur, sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih sudah bergabung lagi dengan channel pada pagi hari ini. Sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Sepanjang minggu ini kita belajar dan merenungkan tentang kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Dan di hari Sabtu ini ada satu subtema yang terakhir akan saya bagikan. Bahwa di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, firman Tuhan katakan, marilah kita beribadah kepadanya dengan mengucap syukur, dengan hormat, dan dengan takut, saudara. Garis bawahi kata ibadah. Dan ibadah ini, saudara, di dalam firman Tuhan, di dalam 1 Timotius 4, ibadah itu mengandung janji. Mari sama-sama kita baca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan di Ibrani 12 ayat 27 hingga ayat 29 dikatakan, kerajaannya dikatakan sekali lagi, ungkapan sekali lagi mengacu kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan marilah kita beribadah kepadanya dengan penuh syukur, dengan hormat dan takut, saudara. Itu sebabnya ketika kita berada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, kita menerapkan aturan Tuhan, menerapkan aturan Kristus, bahwa dia Bapa kekal, Bapa yang kita harus sembah dengan hormat dan takut. Itu adalah prinsip kerajaan, dan oleh karena Roh Kudus, kesanggupan kita untuk beribadah itu hanya karena Tuhan. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 6 dan 10 berkata, ibadah itu mengandung janji. Itu sebabnya subtema dari kerajaan yang tidak tergoncangkan, saya memberikan subtema ibadah yang mengandung janji, saudara. Di dalam Ibrani 12 mulai ayat 22 sampai 29 kita baca dari ayat 27 hingga ayat 29. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, yes. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Oleh karena kerajaan itu yang tidak tergoncangkan, di tengah-tengah situasi yang mudah digoncangkan, di tengah-tengah segala situasi yang mudah digoncangkan, karena kita yang sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, patutlah kita bersyukur, patutlah kita beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan satu sikap yang berkenan, yaitu hormat dan takut. Sebab Allah mana yang seperti Allah kita, dia adalah Allah yang baik, tapi dia adalah Allah yang menghanguskan. Sebab itu perhatikanlah kekerasan dan kelembutan Tuhan. Kelembutan dia di dalam mengasihi dan menerima kita dengan penuh kasih karunia. Dan juga kekerasan Tuhan, di mana dia adalah kasih, tetapi dia juga adalah Allah yang disiplin. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 6 hingga ayat yang ke-10, saudara. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hari ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima seutuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjerih lelah, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang membawa, kepada Allah juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Amin. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, sebab kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup dan juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya.
saudara, kita selalu diingatkan, hendaklah kita menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok-pokok iman kita, dalam bentuk ajaran sehat yang telah kita ikuti. Jauhkan daripada kita tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Perihal ibadah, saudara, di dalam Ibrani 12 tadi dikatakan ayat 27 hingga ayat 29. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, oleh sebab itu mari kita beribadah dengan mengucap syukur, saudara. Dan ternyata di dalam 1 Timotius 4 ayat 6 sampai 10, ibadah itu membutuhkan sebuah latihan. Di surga nanti kebiasaan kita tidak ada lagi di sana engkau meniti karir, tidak ada lagi di surga engkau bekerja atau engkau melakukan aktivitas-aktivitas bertani dan lain sebagainya. Tetapi aktivitas kita di kerajaan surga adalah memuji, menyembah, dan beribadah. Dan orang-orang yang menjadi penduduk kerajaan adalah orang-orang yang beribadah. Ibarat kata, seseorang yang masuk militer atau dia menjadi seorang TNI, tentunya keterpanggilannya itu adalah untuk berlatih berperang. Tentunya keterpanggilannya itu adalah berlatih dan melakukan aktivitas training, saudara. Dan di dalam pelatihan ini tidak ada pelatihan yang langsung sempurna. Tetapi mereka mulai mengatur otot-otot mereka. Mereka mulai dengan latihan-latihan kecil. Dan mereka mulai diberikan kepercayaan untuk memegang senjata. Dan mereka mulai berlatih, saudara. Demikian pula dengan ibadah. Ibadah itu merupakan sebuah proses menuju kesempurnaan dan perlu ada latihan, saudara. Itu sebabnya kekristenan itu harus memiliki pola hidup, gaya hidup, suka beribadah. Gaya hidup mencintai ibadah. Dan ibadah itu bukan sekedar ibadah di gedung gereja. Bukan sekedar ibadah setiap hari Minggu. Ibadah itu adalah perilaku kita setiap hari yang menghadirkan Tuhan. Jikalau pekerjaan kita mendatangkan dosa, kita sedang tidak beribadah, saudara. Tetapi ketika kita beribadah, ketika kita di tempat kerja, kita menerapkan prinsip-prinsip integritas, kita menerapkan prinsip-prinsip pokok-pokok iman kekristenan. Ada pokok-pokok iman di dalam kekristenan, doktrin, tapi juga ada pokok-pokok iman yang diimplementasikan dengan etika kekristenan. Nanti satu saat nanti kita akan bahas tentang etika kekristenan, yaitu perilaku hidup sehari-hari yang cocok dan sesuai dengan firman Tuhan. Melatih diri beribadah bukan sekedar ibadah di gedung, bukan sekedar ibadah berdoa, tetapi latih diri beribadah adalah menerapkan firman di dalam pola hidup sehari-hari. Seperti halnya Daud. Daud menerapkan pola hidup beribadah di dalam kehidupannya sehari-hari. Dia memiliki rasa hormat kepada orang dan hamba Tuhan yang diurapi. Jadi dia tidak mengangkat pedang, dia tidak mengangkat pedang untuk membunuh Saul. Dan saudara yang diberkati, pola hidup sehari-hari di dalam beribadah juga diterapkan oleh Paulus. Paulus tidak mengambil keuntungan pada saat dia sebagai rasul, dia dipenjara dengan penjara yang diberi kesempatan untuk tinggal di dalam rumah oleh bangsa Romawi, dan dia tinggal di Roma, dia tidak meminta-minta, tapi dia menjadi pembuat kemah bersama dengan Priscilla dan Aquila. Di dalam gaya hidupnya beribadah dalam kehidupan sehari-hari, makan minumnya itu dia cukupkan dengan pekerjaan yang dia miliki. Gaya hidupnya beribadah ditunjukkan dengan etika kehidupannya yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Melatih diri beribadah bukan sekedar kita memiliki kehidupan pribadi berdoa,
tetapi gaya hidup kita, kekristenan kita, nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai iman, nilai-nilai firman Tuhan yang kita khotbah atau kita dengar di khotbah, kita bawa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab firman Tuhan katakan melatih diri ibadah, artinya membiasakan otot-otot iman kita itu melakukan kebenaran, saudara. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal karena mengandung janji, mau baik untuk hidup sekarang ini maupun hidup kekekalan yang akan datang. Artinya ibadah ini fungsinya itu double, saudara. Fungsi pada hari ini orang yang beribadah, orang yang berdoa, dengan doa engkau mendapatkan dan doa-doamu dikabulkan Tuhan. Tetapi untuk hidup yang akan datang, kekekalan menjadi bagian oleh umat Tuhan yang beribadah. Latihan badani, kita mengolah tubuh, otot, gym, kita senam, ya, kita mengadakan plank, kita membentuk otot-otot perut kita yang kaum pria menjadi otot-otot six pack, itu baik. Tapi gunanya hanya untuk tubuh manusia fana. Setelah kita menjadi tua, tubuh kita itu akan luruh seperti bunga yang sebentar saja dihembuskan oleh angin. Tapi ibadah itu mengandung janji. Itu sebabnya, saudara, kita berjerih payah dan kita berjerih lelah karena pengharapan kita kepada Allah yang adalah juru selamat semua umat manusia. Terutama dia Tuhan bagi kita yang percaya. Jadi saudara, ibadah itu mengandung janji, ibadah itu mengandung janji hidup sekarang, hidup yang akan datang. Kita beroleh berbagai macam keuntungan. Kita mendapatkan janji-janji perlindungan daripada Tuhan. Dan satu hal, saudara, ibadah itu perlu latihan. Umat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 janji besar. 3 janji besar ini di dalamnya itu ada rangkaian janji-janji yang bisa kita nikmati jikalau kita adalah orang-orang yang beribadah. Firman Tuhan mengingatkan dalam kita baca ayat firman Tuhan yang di sebelah kanan atas. Mazmur 2 ayat 11, oleh sebab itu beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Mari saudara, melatih diri beribadah, pola sikap kita itu harus benar. Beribadah kepada Tuhan dengan takut. Takut di sini ini bukan ketakutan, tetapi memiliki makna rasa dalam yang begitu kuat. Dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Makna di sini adalah makna beribadah dengan penuh hikmat, beribadah dengan penuh pengertian, beribadah dengan penuh pengenalan kepada siapa yang kita sembah. Dengan melihat dia sebagai pribadi yang perkasa luar biasa, dan dia berkuasa untuk menyelamatkan jiwa. Ada rasa hormat untuk beribadah. Mazmur 100 ayat yang kedua dikatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Jika ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang penuh dengan rasa hormat kepada Tuhan, kita justru akan mengalami sukacita. Bangsa Israel mengalami masa pembuangan selama 70 tahun. Dan pada waktu pemulihan bangsa Israel, Esra membaca kitab Taurat, dan juga Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem. Mereka datang dengan penuh pertobatan. Mereka mengingat kembali tentang Allah yang hidup. Mereka datang dengan penuh pertobatan, membawa kehidupan mereka, dan mereka menyesal dengan dosa-dosa mereka dan datang dengan penuh syukur di hadapan Tuhan.
Namun Nehemia 8 ayat 10 berkata, janganlah engkau bersusah hati karena sukacita Tuhan itulah kekuatanmu. Saudara, pada saat kita datang dengan penuh hormat, penuh penyesalan akan dosa, justru penghiburan Tuhan itu datang. Kenapa? Tuhan memperhitungkan orang yang datang dengan hancur hati dan remuk di hadapan Tuhan. Dan sukacita yang lahir dari kekudusan sikap kita kepada Tuhan. Mazmur 102 dikatakan beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketika kita menghormati kekudusan Tuhan. Dan di dalam kekudusan Tuhan itu kita justru dapat mengalami sorak-sorai dan sukacita yang datang melawat kehidupan kita, saudara. Dalam ayatnya yang lain di dalam 2 Tawarik 20 ayat 3 berkata, ada satu peristiwa di mana Yosafat diserang oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Pada saat itu Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudara, kondisi kita yang memposisikan sebagai pribadi yang begitu mengharapkan pertolongan Tuhan, yang tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, yang kita menerima segala sesuatu itu hanya daripada Tuhan. Penting kita menghadap Tuhan dengan rasa hormat, takut, segan, sopan, dan hormat. Karena di dalam rasa takut dan hormat, takut yang kudus, takut yang suci, maka di sana ada kuasa Tuhan. Kita dapat beribadah dengan cara yang berkenan pada Tuhan. Singkat cerita, Yehuda mengambil keputusan untuk mencari Tuhan bersama-sama dengan Raja Yosafat. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Dan justru saudara, ini yang saya mau katakan. Orang yang menghormati hadirat Tuhan, orang yang menghormati kekudusan Tuhan, yang mengharapkan pertolongan dari Tuhan, memberikan persembahan dengan cara yang kudus, yang berkenan, dengan hormat dan respect terhadap ibadah, respect terhadap kebesaran Tuhan. Mereka akan mengalami pujian yang bersuka-suka di dalam hadirat Tuhan. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Dari dalam hati orang yang takut akan Tuhan akan mengalir puji-pujian yang murni. Dan di sanalah ada pertemuan antara hadirat Tuhan dengan sukacita umat menjadi sebuah pertemuan ibadah yang memuliakan nama Tuhan. Respon dari umat Tuhan yang bertobat, takut, hormat, segan, sopan, dan memuliakan Tuhan. Ketika berhadapan dengan hadirat Tuhan, kita akan mengalami boom, sukacita yang daripada Tuhan. Sehingga ibadah itu mengandung penghormatan. Ibadah itu mengandung penyembahan. Penyembahan itu lahir jikalau pribadi manusia yang datang di hadapan hadirat Tuhan diawali dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan. Saudara kekasih Tuhan yang diberkati, pelajari di dalam kitab suci, tidak ada orang yang kalau dia datang di hadirat Tuhan untuk mempersembahkan korban, kalau dia memandang rendah korban, kalau dia memandang enteng hadirat Tuhan, Tuhan bisa menerimanya. Ada banyak kisah yang menceritakan orang yang tidak hormat dengan persembahan dan penyembahan, Tuhan tidak terima. Contoh Kain dan Habel, Kain tidak diterima. Contoh saudara, ketika tabut Tuhan mau dibawa ke kota Daud, saudara, Usa tidak diterima Tuhan, tetapi Obed Edom dan Daud, mereka dapat mengembalikan tabut Tuhan untuk dibawa ke kemah pondok Daud. Saudara, dimulai dengan hormat dan takut seperti yang kita sudah pelajari kemarin, maka ibadah yang kita lakukan, di sana ada janji yang penuh dengan kuasa. 3 janji besar yang kita akan pelajari pada pagi hari ini.
Dan di dalamnya ada banyak sekali hal yang dapat kita nikmati dari kuasa ibadah yang benar. Sekali lagi, ibadah yang benar itu harus rasa hormat, takut, dan syukur yang mendatangkan sukacita di dalam pertemuan muka ke muka dengan Tuhan. Ibadah yang mengandung janji yang pertama, memberikan keuntungan yang besar. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 8. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Ibadah itu kalau proporsional, memberikan keuntungan yang besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ibadah kalau disertai rasa cukup, rasa keberadaan tidak kalau memiliki rasa cukup itu tidak berandai-andai sesuatu yang terlalu mewah, terlalu besar. Justru ibadah itu akan memberikan rasa cukup, memberikan keuntungan besar. Karena kita nggak bawa sesuatu apapun ke dalam dunia dan kita tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ibadah yang disertai rasa cukup itu dialami oleh bangsa Israel pada waktu di padang gurun. Dikatakan bahwa kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun dan kasutmu tidak rusak, bajumu tidak rusak. Oleh karena mereka dibawa Tuhan untuk beribadah di padang gurun dan mereka yang berkemenangan, mereka mendapatkan keuntungan dari ibadah itu. Ada orang-orang yang tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Karena ada orang-orang yang tidak merasa cukup dengan apa yang Tuhan kerjakan, saudara. Ada sebuah perbedaan yang besar antara orang yang merasa cukup dengan orang-orang yang tidak merasa cukup di dalam beribadah. Orang yang merasa cukup ketika beribadah justru akan memberi keuntungan yang besar. Keuntungan yang besar yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka menikmati penyertaan Tuhan. Tiang awan, tiang api, memberi rasa cukup itu seperti ini. Percaya bahwa kalau kita setia dengan Tuhan, pertolongan Tuhan itu pasti ada. Ibadah dengan rasa cukup artinya percaya dengan apa yang kita punya sekarang. Mungkin cuma ada makanan dan pakaian. Itu cukup. Tetapi dengan itu yang rasa cukup, kita menikmati rasa cukup, ibadah itu akan mengandung puasa. Israel, mereka keluar dari Mesir dengan pertolongan Tuhan. Dengan rasa cukup yang ada, bahkan Tuhan memerintahkan orang Mesir menjadi bermurah hati kepada mereka dan memberikan perhiasan emas begitu banyaknya sehingga ketika mereka berjalan bersama dengan Tuhan, dengan rasa cukup, penyertaan Tuhan itu luar biasa. Tiang awan dan tiang api menyertai perjalanan mereka. Lalu makanan, minuman mereka dipelihara oleh Tuhan. Orang yang memiliki rasa cukup, dia mengembangkan sikap kebergantungan sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi orang yang tidak memiliki rasa cukup, dia merasa memiliki satu tekad untuk berusaha mengejar, dan mengejar. Satu buah kesalahan orang Israel di padang gurun. Dan itu terjadi berulang-ulang. Di saat orang tidak memiliki rasa cukup, contoh Israel, di Masa dan Meriba, mereka mendesak Musa untuk memberikan air minum karena mereka haus. Dan air minum yang mereka minum, mereka dapati itu air yang pahit. Lalu di Masa dan Meriba, di sana mereka mengamuk, bersungut, dan lain sebagainya. Dan merasa tidak percaya dengan Tuhan dan merasa tidak percaya dengan Musa. Dan di sanalah mereka melakukan sikap persungutan yang tidak dikehendaki Tuhan. Mereka tidak tahu bahwa Tuhan memberkati adonan roti dan air minum dan akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Kalau air itu pahit, tidak usah khawatir karena akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Keluaran 15 ayat yang ke-26. Janji Tuhan itu selalu tersedia. Jikalau kita beribadah kepada Tuhan dengan rasa cukup,
Apa yang kita tidak punya, Tuhan akan memperlengkapi. Saudara, saya punya kesaksian waktu saya baru bertobat, dan sampai sekarang, tapi ada kesan yang begitu segar ketika saya baru mengalaminya. Saya waktu melayani Tuhan dengan sepenuh waktu, di awal-awal karir melayani saya, saudara, yang saya pelajari itu adalah hidup dengan rasa cukup. Mengapa? Menjadi pelayan Tuhan secara sepenuh waktu, kita tidak digaji. Kita tidak mendapat apa-apa. Dan Tuhan ingatkan, belajar dari keadaanmu ini. Miliki rasa cukup dan beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, saudara. Hal yang luar biasa terjadi bahwa saya mengalami kekhawatiran-kekhawatiran hidup, dan di situ ada penghiburan. Aku akan menolong engkau, aku akan menolong engkau, aku akan menolong engkau. Pada saat kita memiliki rasa cukup, janji-janji Tuhan itu hidup. Mengapa? Rasa cukup itu menimbulkan rasa kebergantungan kepada Tuhan. Ketika saya tidak punya apa-apa, saya tidak memposisikan diri minta kepada manusia. Orang yang memiliki rasa cukup di dalam dirinya, dia hanya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya punya kebutuhan. Saya butuh jalan keluar. Tapi Engkau cukup bagiku. Tiba-tiba, saudara, pertolongan Tuhan itu ada. Engkau yang tidak punya pemasukan apa-apa, tiba-tiba mendapatkan pertolongan Tuhan dengan cuma-cuma. Itu sebabnya janji Tuhan kepada bangsa Israel ketika mereka keluar dari padang gurun. Engkau miliki rasa cukup, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Ketika bangsa Israel di padang gurun, mereka komplain, di Mesir kita hidup makan cukup, ada bawang prei dan kol. Di sini kita tidak mendapatkan makanan. Saudara, dan Tuhan sempat, kenapa ini bangsa Israel ini seperti ini? Padahal Tuhan mau melatih mereka bergantung kepada Tuhan. Dan toh Tuhan menyediakan. Dia kirimkan roti dari surga. Bangsa mana yang dipelihara oleh Tuhan dan mengirimkan roti langsung, bukan keluar dari pabrik, tapi dikirim dari surga. Roti mana surgawi yang menjadi makta Yesus yang turun dari langit. Dan ketika mereka lapar akan daging, Tuhan mengirimkan burung puyuh. Dan Tuhan katakan, hai engkau bangsa yang rakus. Engkau tidak merasa cukup. Pelajaran yang sangat penting di dalam beribadah, saudaraku, yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu merasa cukup dengan segala sesuatu. Ketika engkau merasa, Tuhan saya kekurangan. Saya harus bayar SPP anak saya. Saya harus bayar kuliah anak saya. Saya harus bayar pajak. Saya harus bayar ini itu tagihan untuk pernikahan anak saya. Saya harus bayar untuk memenuhi biaya restoran karena anak saya mau menikah. Orang yang hidup dalam rasa cukup katakan seperti ini. Bapa, anugerahmu cukup bagiku. Aku serahkan hidupku di dalam pertolongan Tuhan. Tuhan kirim, saudara, ibadah yang mengandung janji. Kalau disertai rasa cukup, memberikan keuntungan yang besar. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 8, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Terkadang kita menyusahkan diri dengan berbagai-bagai keinginan, ingin memiliki segala sesuatu. Dan kita terjebak di dalam kebutuhan yang harus kita penuhi, berbagai macam kebutuhan. Padahal, kalau orang merasa cukup saja, hari ini dia bisa hidup dengan apa yang ada pada dia. Dan bisa memfokuskan diri untuk belajar kebenaran Tuhan. Pelajaran yang pertama, latihlah dirimu merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan. Dan ibadah itu, kalau disertai rasa cukup, apapun yang kita lakukan, kita sementara beribadah kepada Tuhan. Karena hati kita tertuju kepada Dia, Sang Pemberi berkat, Sang Pembuka jalan. The salvation of our soul.
Yang kedua, ibadah itu, saudara, memberikan kekuatan. Memberikan kekuatan. Ada orang yang tidak memberikan waktunya untuk berdoa. Ada orang yang tidak memberikan waktunya untuk datang kepada Tuhan. Karena sibuk, sibuk, sibuk dan terus mencari kekayaan dunia ini. Tanpa dia ketahui bahwa ibadah itu sesungguhnya memberikan kekuatan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 5, secara lahiriah ada orang-orang yang beribadah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Dengan kata lain, firman Tuhan di sini menyampaikan kepada kita, kalau ibadah itu sesungguhnya memberikan kekuatan, tetapi ada orang-orang yang tidak percaya. Tetapi ada orang-orang yang tidak percaya. Ada yang menjalankan ibadah, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ada ibadah yang hanya sekedar ibadah. Dan menurut orang-orang tersebut bahwa ibadah itu biasa aja kok. Ibadah itu hanya sebuah aktivitas. Di sana setelah doa firman Tuhan, kumpul persembahan, kita mabuk-mabuk lagi. Karena ibadah itu kan sebuah kegiatan. Sama dengan kegiatan biasa. Tanpa sadar mereka menumpuk bara api di kepala. Oleh karena Tuhan tidak berkenan bagi sebagian orang yang hanya mengikuti ibadah atau melakukan ibadah tanpa pengertian dan pengenalan bahwa ibadah itu mengandung kuasa. Orang yang mengenal Tuhan akan tahu, ketika kita beribadah, kita diberikan pengurapan. Ketika kita minum roti dan anggur tubuh Kristus, kita menjadi sehat dan kuat kembali. Beberapa orang membiasakan diri dengan tidak mempercayai kekuatan ibadah. Itu sebabnya mereka melakukannya, tetapi mereka tidak menerima kebenaran ini bahwa ibadah mengandung kuasa. Ada juga orang-orang yang tidak mau beribadah karena tidak percaya di sana ada kekuasaan, ada kekuatan. Dan ada orang-orang yang rutin untuk beribadah karena merasakan dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman, kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Di dalam ibadah, di dalam pujian penyembahan ada kekuatan, ada kuasa. Yang ketiga, ibadah yang mengandung janji. Yang ketiga, ibadah itu membawa keselamatan dalam hidup kita. Di dalam Keluaran 12 ayat 25 hingga ayat yang ke-27. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pada saat Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan mengingatkan, peliharalah ibadah ini. Apa arti ibadah? Arti ibadah yang kita lakukan selama ini untuk merayakan korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tapi ia menyelamatkan bangsa Israel. Ibadah itu adalah ibadah untuk merayakan kematian dan juga
kebangkitan Yesus serta kenaikan dia ke surga. Apa yang kita lakukan, penyembahan yang kita lakukan merupakan ibadah. Dan ibadah ini yang sudah sesungguhnya menyelamatkan orang percaya lewat kematian Yesus Kristus di kayu salib. Ibadah mengandung janji keselamatan. Oleh karena orang-orang datang kepada Kristus yang menyelamatkan. Saudara umat Tuhan yang diberkati, di akhir firman Tuhan ini saya mau katakan. Ibrani 10 ayat 25. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tuhan mengingatkan bahwa jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, giatlah beribadah, seperti yang dibiasakan oleh banyak orang. Ada yang menjauhkan diri, tetapi kita harus saling menguatkan, harus saling menasihati, dan justru semakin giat melakukannya, artinya semakin giat beribadah, karena menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Namun saya mau katakan, jangan karena ibadah engkau melalaikan tanggung jawabmu di rumah tangga. Jangan karena ibadah engkau melalaikan kegiatanmu di dalam bekerja di kantor, sehingga engkau mengkompromikan dengan engkau tidak menyelesaikan tugas-tugas pekerjaanmu. Sebab menyelesaikan tugas itu pun adalah ibadah. Nehemia adalah seorang juru minum anggur di kerajaan pada waktu itu, kerajaan Persia kalau tidak salah ya, Nehemia. Dia melakukan pekerjaannya dengan baik. Sampai pada satu ketika dia memilih dan dia meminta kepada raja untuk dia datang membangun kembali tembok Yerusalem. Kenapa raja mengizinkan dia? Karena dia adalah seorang yang cakap dalam pekerjaannya. Demikian pula Daniel adalah seorang yang memiliki roh yang luar biasa dan cakap dalam pekerjaannya. Itu sebabnya orang yang cakap dalam pekerjaannya, dia juga cakap di dalam beribadah. Tidak ada satupun yang dapat menggagalkan ibadah dari Daniel. Karena raja sendiri, mulai dari Raja Nebukadnezar sehingga raja-raja yang lain itu menghormati Daniel karena dia selain cakap di dalam beribadah, dia juga cakap di dalam pekerjaannya. Sehingga ketika ada orang yang menjatuhkan dengan caranya beribadah dan menyembah Tuhan, raja tetap membela dia. Saudara mau dibela oleh Tuhan? Saudara mau dilindungi oleh Tuhan di dalam segala hal? Beribadahlah di dalam tempat peribadatan, tapi beribadahlah lewat cara hidupmu, bekerja dan beraktivitas menjadi berkat. Itulah ibadahmu yang sejati. Persembahkan tubuhmu supaya orang tidak menghina engkau oleh karena imanmu, tetapi pertanggungjawabkanlah imanmu di hadapan semua orang. Mari saudara yang diberkati, kita satu di dalam doa. Terpujilah Bapa kekal yang menghadirkan Kristus di tengah-tengah kami, sehingga kami dapat beribadah kepadamu Tuhan dengan hormat dan takut, oleh karena Engkau telah mati bagi kami dan menebus dosa-dosa kami, sehingga ibadah itu mengandung kuasa. Ibadah itu mengandung janji. Ibadah itu jika disertai dengan rasa cukup memberikan keuntungan yang besar. Dan ibadah itu memberikan kami keselamatan oleh karena Kristus. Dalam nama Yesus, berkati tangan-tangan hamba-Mu, tangan-tangan anak-Mu yang datang pada pagi hari ini dengan mengangkat tangan di hadapan-Mu. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu, memberikan Engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati keluar masuk-Mu dan ibadah yang Engkau lakukan di rumah Tuhan dan ibadah yang Engkau lakukan di dalam hidup sehari-hari, semuanya diberkati. Engkau menjadi berkat dalam pelayanan, Engkau menjadi berkat dalam pekerjaan, Engkau menjadi berkat di dalam rumah tangga, dan dengan rasa cukup ibadah memberikan keuntungan dan kekuatan. Dalam nama Yesus, semua yang beribadah diberkati Tuhan. Dengan rasa hormat dan takut, Engkau memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan. Di dalam nama Yesus semua yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, haleluya. Amin.
Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.